Hmm. Nah, begitu Covid itu pertama kalinya kita merasa, apa namanya, pernah itu dalam satu waktu selama Covid itu yang orang nggak kemana-mana itu, nah Mhm. kami itu hampir nggak produksi sama sekali, padahal ada 120 karyawan yang kita harus gaji UMR. Oh, Alhamdulillah dengan itu masih bisa menggaji karyawan tanpa motong sama sekali. Karena kan kalau jualan aja kita yang ngurusin semuanya, izinnya udah lengkap, nah mereka jualannya lewat online-nya mereka sudah punya follower kayaknya ada sekarang yang ada di pasaran tuh kayak Something Scarlett, kemudian satu lagi itu apa, itu adalah anak-anak muda baru lulus kuliah. oh, iya iya iya, Ya. luar biasa ya. Ya, jadi Nah, produk-produk itu tuh produk-produk, kemudian kayak Sosiola itu yang punya itu, anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Jadi memang zamannya anak-anak kita. Selamat datang di podcast Cinta MIPA, tempat di mana kami mengajak Anda mengenal lebih dekat para alumni yang sukses dan inspiratif. Hari ini kami memperkenalkan sosok luar biasa yang telah mengabdikan hidupnya di dunia farmasi dan kini menjadi seorang entrepreneur sukses di bidang kosmetika. Perkenalkan Siti Fatonah SSI APT. Siti Fatonah atau biasa kita panggil Teh Siti menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi di Universitas Pajajaran pada tahun 1998 dan setahun kemudian meraih gelar apoteker dari universitas yang sama. Karirnya dimulai di PT Sanbe Pharma Bandung sebagai staf departemen gudang pada tahun 1999. Tidak berhenti di sana, Teh Siti melanjutkan perjalanan karirnya sebagai plant manager di PT Anugrah Familindo Utama di Tangerang selama 3 tahun, serta di PT Pusaka Tradisi Ibu, produsen dari brand kosmetik terkenal Wardah, di mana ia berperan sebagai plant manager selama 6 tahun, mulai dari tahun 1999 hingga 2005. Di sini, ia memupuk pengalamannya dalam produksi dan manajemen di industri kosmetika. Dengan bekal pengalaman yang luas di industri farmasi dan kosmetika, Teh Siti Fatonah memutuskan untuk mengambil langkah besar sebagai seorang entrepreneur. Pada tahun 2008, ia mendirikan CV Tisan Pandika di Tangerang dan kemudian pada tahun 2014 ia mendirikan PT Tisan Nugraha Globalindo. Perusahaan ini telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya memproduksi berbagai produk kosmetik berkualitas. Teh Siti Fatonah SSI APT adalah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan, dedikasi, dan keberanian untuk berinovasi dapat mengubah seseorang menjadi pengusaha sukses. Dari laboratorium farmasi hingga dunia bisnis kosmetika, ia terus berkontribusi dalam menciptakan produk yang bermanfaat bagi banyak orang. baik Mbak Siti, terima kasih ini ilmunya. Nggak Sama. terasa sudah 40 menit. Baik, Akang Teteh, untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari Akang Teteh alumni yang ingin namanya bertanya sama Teh Siti Fatona, mangga dipersilakan. Saya persilakan. Oh, doh, ada Kang Nandar, mangga Kang Nandar. Eh, nggak ada yang tanya, biar yang tanya. Ke Siti, salam kenal. Iya, salam kenal. Maaf dengan Kang Nandar. Ke Iya, Siti, sorry, ini bisnisnya mirip Livung ya. apa Kang? Livung Hong Kong kalau nggak salah, yang apa memang maklun kosmetik ya. Oh, Nggak tahu. saya nggak tahu, iya. Soalnya Eh, kalau di Indonesia banyak sih, memang iya, jadi kayak tukang jahit aja gitu Kang kita itu. ya, 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 Iya, memang harus dipisahkan yang marketing produksi iya, produksi. betul. Ya, tapi ya seram hormat ya. Kalau saya memang ekspor, ya kayaknya nanti kita kontak-kontak ya. Tapi Oh, saya iya. dengan penjelasannya selama ini yang kayak gitu, saya taunya Livung ya. Oh, iya iya iya. Mungkin di Indonesia benderanya beda-beda, tapi Hong Kong namanya Livung. Iya iya iya, Kang. Salam kenal, terima kasih. Iya, sama-sama Kang, makasih juga. Baik, makasih Kang Nandar. Ada lagi dari ibu-ibu atau Teh Aci mana Teh Aci? Atau siapa Mbak Dian? Siapa nih Mbak? Kang Tendi, mangga Kang Tendi.
Atur nuhun Kang Budi. Halo, bisa dengar? Kedengar, Iya, kedengar, dengar Ya, Kang, ya, kedengeran. terima kasih. Ya, Salam kenal Teh. Saya Tendi salam kenal. dari geologi jari jauh ini dengan dengan ilmu. Iya, Eh, Kang. Cuman saya pernah ada pengalaman gini ya. Ini tentang maklun ya. Kita pernah Iya. membantu suatu perusahaan tekstil yang saya tahu di maklun di tekstil itu ada perusahaan garment atau apa gitu ya. Terus kemudian dia dari hasil garmentnya itu disetrikakan lah gitu ya supaya rapih gitu sebelum dijual ya. Kan ini kan prosesnya sama seperti itu ya Teh ya. Gitu. Iya, Jadi mirip Kang. ada beberapa customer yang memaklunkan gitu ya. Nah, yang saya ingin tanya berapa banyak ya perusahaan yang dimaklunkan di situ dan kenapa orang itu memaklunkan gitu tidak 100% mereka memproses gitu ya di perusahaannya gitu. Atau lebih murah atau bagaimana mungkin ya, mohon pencerahannya ya, nuhun. Sebentar Kang. Hmm. Maksudnya ini maklunnya sebagian gitu ya? Hanya Iya, sebagian. menyetrikakan aja. Betul, Gitu. betul. Oh ya, Iya. Jadi mungkin saya coba jawab ya. Kalau yang selama ini di kosmetik, terutama di Tisan ya, pabrik kami itu maklunnya all ya Kang ya. Jadi dari mulai bikin konsep formulasinya, kemudian sampai bikin produknya, itu memang dari kita. Tapi yang tadi Akang tanyakan tadi, itu ada perusahaan yang memaklunkannya hanya satu step dari prosesnya. Nah itu di dunia di pabrik kosmetik itu juga ada. Misalnya ini ada perusahaan besar, kami tidak berani nyebut A atau B gitu. Dia over. Jadi mesin di pabriknya itu over kapasitas. Misalnya permintaannya banyak, nggak mungkin dia harus mendatangkan mesin saat itu juga gitu. Harus beli mesin dan sebagainya. Padahal orderan harus tercapai sekian. Sehingga dia mengambil langkah untuk dia bikin produksi, misalnya udah jadi adonan, tapi feelingnya dia nggak kekejar. Nah, feelingnya itu yang dia maklunkan ke tempat lain. Biasanya seperti itu kalau di dunia kami, Kang. Jadi kenapa kok digitukan apa lebih murah? Nah, mungkin kalau kasusnya yang tekstil tadi bisa jadi kalau nanti disetrika sendiri itu SDM-nya terlalu banyak, Kang. Nah, hitung-hitung kan kita kalau ini kan harus ngitung-hitung ya antara kos sama ini sebanding enggak gitu. Belum kita harus menyediakan tempatnya. Kalau setrika itu kan berarti harus tempat dan sebagainya. Kalau dihitung kita maklun lebih murah, kenapa tidak gitu. Nah, mungkin seperti itu kali ya Kang ya. Iya, larinya ke kos mungkin ya. Iya, ke kos Dan benar. kapasitas artinya. Iya, karena kapasitas kadang-kadang forecast dari penjualan bulan depan itu melonjak tanpa melonjak dan kita harus penuhin gitu biasanya. Ternyata ada maklun juga ya sesama industri itu juga ada Ada, juga. ya, ada. Pernah ngalamin Mbak Siti? Ada. Pernah dapat orderan? Oh, pernah juga ya. Produk apa tuh? Maksudnya kayak biasanya kayak itu nggak bisa diinfokan gitu Kang. Maksudnya Enggak, bukan mereknya, maksudnya pencerah atau apa gitu. Kayak misalnya hand body gitu-gitu. Hand body. Iya, jadi dia udah over capacity, tapi brand dia itu masih butuh banyak, nah dia bisa share ke tempat lain gitu. Dan dibolehkan nanti pakai kerjasama selama pakai mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Ya artinya di perizinan di Indonesia itu memungkinkan ya untuk sistem seperti itu. Iya, betul Kang. Jadi kayak disubkan lah gitu ya. Iya, betul. Baik, ada lagi Akang Teteh yang ingin bertanya? Kang Is, barangkali ini ada Kang Iskandar, ada Kang. Maka Kang Is. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Akang Teteh semua. Ini segi pelaksanaan dan kalau segi teknis apa yang disampaikan Mbak Siti saya kira sangat menginspirasi buat kita semua bagaimana perjuangan dari
pegawai menjadi bos gitu ya, employee jadi Dipaksa, Pak. bayarannya. Ya, Ya ini kan karena kondisi. sangat-sangat perjalanannya sangat menginspirasi buat Jadi kita ya, entrepreneur. walaupun Iya. jadi entrepreneur ya, walaupun Entrepreneur. mungkin buat saya kalau saya udah karena sudah cukup senior mau berputar arah itu udah sangat sulit, tapi ini sangat Tapi menginspirasi Kang buat Iskandar nih unik juga nih. Dari ya. fisika ke pariwisata tuh gimana ceritanya? Oh iya, Ya. ini yang mungkin Ini Mungkin orang boleh banyak sharing, tahu. Pak. bertanya, Iya, saya juga penasaran. banyak bertanya. Saya pertama bekerja dari ada itu di Candi Borobudur, di balai ada namanya di sana Balai Konservasi Borobudur. Di sana ada lab fisika, ada Oh, lab fisika, kimia dan biologi. Saya memang bekerja di lab dulu, awalnya bekerja di lab Oh, oke. karena itu adalah alat-alat yang ada di sana. Kalau untuk konservasi cagar budaya adalah alat yang paling lengkap di Indonesia. Karena alat-alat itu semua adalah alat-alat yang digunakan pada saat pemugaran kedua Candi Borobudur tahun 73 sampai 83. Jadi di sana ada SEM, kita punya SEM, ada yang sampai perbesaran 10.000 kali, ada mikroskop berbagai macam tentu. Itu ada, dan sekarang juga dilengkapi dengan alat-alat lain dan yang cukup besar di sana, dan juga ATEA, automatic tension machine ya, untuk mengukur kekuatan batu. Jadi saya dulu bekerja di sana. Jadi Baik. berputar-putar, sekarang lebih banyak di manajemen tentu. Di awal saya bekerja di sana. Dan kembali ke tadi, jadi saya juga baru tahu juga ini Kang Budi, ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan maklon ya istilahnya Mbak Siti ya, Teh Siti ya. iya, betul. Sering juga saya baca di air minum dalam kemasan misalnya, diproduksi oleh PT ini untuk PT. Iya. Apakah itu yang dimaksud ya, Teh ya? Betul, iya. Oh iya. Jadi kalau kami memproduksi itu PT saya kan PT Tisanugraha Globalindo. Jadi diproduksi oleh PT Tisanugraha Globalindo untuk PT apa gitu. Oh iya. Jadi Ini wawasan harus baru punya juga buat PT saya ini. dulu, punya Iya. brand dulu baru. Baik, Kanis, makasih banyak Ya, tadi makasih masukannya. sukses semuanya. Makasih. Mudah-mudahan di berikutnya lebih banyak pesertanya nih Kang Budi. Ya, Kanis, kita udah kerjasama seperti dengan fakultas. Coba ya memang mudah-mudahan lebih banyak di YouTube-nya ya. Nanti kita kalau live tuh memang karena waktu gitu ya. Kita Iya. untuk waktu yang sama memang agak ini. Makanya kita tayangkan di YouTube. YouTube. PCT ini dari Kang Firman F1 ya. Kayaknya dari MIPA juga nih ada di chat. Apa ada target open source untuk kerjasama? Maksudnya apa ya? Sebisa expanding new cap, development business entity. Salam Mungkin ke nanti Wira bisa Wanda Greta. Oh ini temannya juga ya kayaknya. minta nanti nomornya Kang Budi. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan WA Oh gitu ya. sama Kang Firman. Mas Firman ya. Baik. Oke, ya ini ada usulan. Ya nanti kita diskusikan ya. Kalau untuk inkubator. Karena inkubator ini urusan fakultas ini. Kita nih di luar soalnya. Baik, Akang Teteh, barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu? Silakan. Kang Sandri, Kang Jeti, siapa lagi nih? Ya, Astri, Teh Dian, Kang Maulana, Rio. Mangga, kalau ingin bertanya, dipersilakan. Sambil nunggu ya, sambil nunggu. Setelah sampai pada posisi sekarang, kan namanya bisnis selalu ada namanya kurva ya, kurva apa namanya? Ya disebutnya kan mulai dari lahir, tumbuh sampai ke puncak, kemudian ada masa-masa turun atau naik lagi, sampai sekarang tuh TC itu udah mengalami berapa gelombang? Kalau boleh tahu. Kita itu terasa bangetnya di ini, Kang, di COVID itu aja.
pas Kalau COVID. kalau sebelum COVID itu kita ngerasanya ya karena kita nggak skala besar ya, jadi ya grow aja gitu. Nah, begitu COVID itu pertama kalinya kita merasa, apa namanya, pernah itu dalam satu waktu selama COVID itu yang orang nggak kemana-mana itu, nah kami itu hampir nggak produksi sama sekali, padahal ada 120 karyawan yang kita harus gaji UMR Oh dan iya, BPJBS-nya dan lah pokoknya gitu. iya, iya, iya. Nah, itu bayangin kita mikir setiap bulan harus menggaji, tapi tidak ada yang kita produksi. Karena Berapa lama tuh sampai nggak semua produksi? kegiatan kan mati itu, Kang. Nggak ada, Iya. orang nggak boleh keluar gimana mau beli bedak, mau apa, lipstik buat apa, bedak buat apa. Iya, 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 itu iya, luar iya. biasa banget itu. Tapi ya alhamdulillah ya, masih alhamdulillah ya, Iya, iya. waktu itu kan butuh hand sanitizer banyak. Oh iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah kita, bisa memproduksi hand sanitizer walaupun awalnya itu izin kan hanya boleh oleh Kemenkes, tapi karena kebutuhannya luar biasa jadi kosmetik boleh membikin juga. Diizinkan Iya, iya. sama Badan POM dengan izin edar kosmetik atau POM NA. Alhamdulillah ada itu, Kang, itu hampir 6 bulan kayaknya. Kita itu nggak ada kegiatan namanya produksi kosmetik. Iya, Semua iya. bikin hand sanitizer. Tapi alhamdulillah dengan itu masih bisa menggaji karyawan tanpa motong sama sekali. Karena kan waktu itu diperbolehkan seberapa persen dan sebagainya gitu. Karena emang kalau nggak ada pemasukan gimana kita Iya, mau dari gaji? mana? Kita harus ngambilin simpanan tabungan kita terus gitu. Tapi sampai Iya, berapa lama perusahaan kuat? markup terus ya, makan Ya, kecuali tabungan. apalagi kalau yang karyawannya ribuan kan saya nggak ngerti ya kalau kayak gitu. Iya. Ya, Hmm. jadi itu sih Kang Jadi perasaannya. Nah, produk hand sanitizer ini jadi penolong ya, value penolong buffer akhirnya. ya. Iya. Jadi kita mikirnya yang Hmm. penting bisa gaji aja, nggak usah mikirin untung dulu. Kita masih survive selama COVID itu 6 bulan katanya nggak produksi itu, kita masih bisa gaji karyawan dengan hasil penjualan hand sanitizer. Nah, setelah Iya, iya. lepas itu baru mulai lagi, mulai tumbuh lagi, mulai bergerak lagi itu selesai COVID kita di 2021 apa ya, Kang, ya? Baru mulai 2021-22 ya, awal iya 22 lah 21, mungkin. 22 ya itu baru mulai lagi, itu aja sih. Tapi ya semuanya itu terpuruk di COVID. Iya, 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 kebayang ya, Iya, karyawan ratusan iya, gitu ya. karena kayak customer MLM itu biasa PO ke kami itu kalau sabun transparan tuh 2 juta piece sih. Begitu COVID, mereka kan nggak boleh berkumpul, Kang. Iya. Jadi gimana mau jualan? Jadi ya nggak ada orderannya, tinggal berapa gitu, 50.000 atau berapa gitu. Jadi ya segitulah ininya, luar biasanya Masa-masa gitu. berat ya. Iya, 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 segitu iya. sih Kang, kalau sehabis itu ya sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi dan pasca COVID ini kita malah lebih ke, itu tadi, bermunculan brand owner baru yang penjualannya lewat online. Sehingga, kita nggak apa, kita memang sekarang punya banyak brand yang diproduksi walaupun secara kuantiti nggak sebanyak dulu. Kalau sebelum COVID itu kan perusahaan gede-gede atau MLM hanya berapa biji tapi PO-nya besar-besar. Kalau sekarang itu lebih ke, apa, brand owner yang misalnya sekali order 1.000, 5.000 tapi banyak gitu kan. Banyak Banyak brand owner heeh, yang banyak bertumbuhan gitu. Iya. jadi banyak entrepreneur baru lah ya Iya di iya, bidang betul. pemasaran kosmetik Iya, gitu ya. kan Iya, mereka iya. tinggal jualan aja, kita yang ngurusin semuanya, izinnya udah lengkap. Nah, mereka jualannya lewat online. Online-nya mereka sudah punya follower. Kayaknya ada yang angkat tangan, enggak? Yang selebriti kayak gitu ada? Kang Buca boleh nanya satu lagi? Oh iya, iya, Oh iya. iya. Mangga, mangga, Mas. Siti, sorry kalau di kosmetik itu kan salah satu supplier yang agak ribet buat brand owner itu kan packaging ya. Iya, Ya minimum apa ordernya itu Teh Siti bisa handle juga. bisa. Jadi sekarang packaging itu juga banyak dijualnya juga nggak gede. Bisa juga per piece, maksudnya per 100, per 300 piece itu dilayani. Enggak, tapi kalau shape-nya yang khusus, Kalau khusus biasanya minimum di 10.000 tapi bisa. maksudnya kontaknya udah ada dong ya. Oh ada. Baik, kan banyak itu Pak, Kang, Banyak. yang lokal-lokal gitu banyak, importer juga banyak. Ya. Bahkan zaman sekarang itu ya, dari China itu udah bisa masuk, bahkan kita bisa beli langsung ke Ya kan sana. secara costing kadang-kadang kalah sama biaya packagingnya kalau
Oh iya, betul-betul memang. Karena packaging harus bagus kalau kita mau positioningnya ya gitu Kang. Kalau mau biasa-biasa aja ya oke, tapi kalau mau yang bagus memang packagingnya mungkin jauh Ya, lebih mahal packaging. dibanding Kan di sini. packaging sekian puluh persen. Iya, betul Kang. Terima kasih, Teh. Maaf, Ya, maaf banget, Teh. iya, nggak apa-apa Kang. Ya tadi yang brand order ini, oh ya makasih Kak Nandar ya. Brand order tuh kan biasanya yang online tuh banyak follower, berarti banyak ini ya, apa selebgram atau Iya, memang selebritis iya, gitu ya. iya. Banyak yang Ya, gitu ya. banyak ya. Jadi customer-customer saya sekarang itu selebgram-selebgram, mau selebgram lokal, mau apa. Kemudian apa namanya itu? TikToker. TikToker. Iya, 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 apa ya, iya. selebgram di TikTok itu kan dia Iya, iya. follower gede itu gampang banget jualannya. Saya juga nggak ngerti Kang. Terus terang dunia ini, dunia digital mungkin Kang Didi jauh lebih pahamnya. Tadi sempat saya nanya sebentar. Iya. Jadi memang penjualannya beda sama zaman sebelum COVID itu kan kita nggak digital marketingnya nggak seperti ini. Nah sekarang itu semua penjualan semua apa itu dikuasai oleh digital marketing. Bahkan kami pabrik Maklun pun iklannya sekarang harus lewat digital marketing gitu. Wah, itu bisa ke Kang Nah, Didi itu. iya. Kalian promo Kang Didi. Iya, iya. Tapi kalau boleh share, Telegram yang paling besar itu produknya apa? Yang Mbak Siti produksi gitu, yang paling di Hair care Kang. hair care. Ya, Hair care itu maksudnya sampo atau hair hair tonic, tonic atau ya. obat Enggak. penghitam. Enggak. Hair tonic itu lebih ke penyubur rambut gitu. Biar nggak rontok, Kan kemudian saya sering, biar oh iya, tapi saya sering lihat tuh iklan yang katanya di sampo terus jadi hitam gitu tuh, emang bisa ya? Takut bohong iya, itu iklannya. ya kayak ini sih kayaknya itu seperti coloring apa kayak cat rambut gitu loh, Kang. Tapi modelnya seperti sampo gitu Iya, ya. Nggak gitu. cukup di Iya, gosok-gosok gitu ke iya, sampo terus jadi hitam, memang ada itu iya, ya. ada. Soalnya saya lihat tuh kok banyak banget iklan di medsos gitu ya. Mhm. Sekarang oh, apa penghitam rambut yang simple, Iya, kalau dulu kan harus dicat ya. iya. Dicat baru dicuci kan gitu ya. Tunggu kan butuh waktu tuh. Sekarang kok langsung di sampo habis itu jadi hitam gitu ya. Iya. Waduh, waduh, formulanya makin canggih ya sekarang. Teh, formula apa yang pernah Teh Siti bikin Mm-mm. untuk sebuah produk yang paling susah izinnya gitu? Yang paling susah izinnya. Ya artinya paling Kalau sulit lah gitu bikinnya gitu. bikinnya. Kalau perizinan sih hampir sama ya, Kang ya. Selama kita menggunakan bahan yang sudah istilahnya tuh sudah masuk dalam database Badan POM dalam sistem notifikasinya itu sih semua timeline-nya sama gitu, 14 hari Sama ya. kerja gitu. Jadi nggak ada yang sulit gitu. Kecuali kita mau memasukkan suatu ingredient baru. Nah, itu memang butuh kita submit dokumen-dokumen semuanya, keamanan, efikasi dan lain-lain dan diskusi yang panjang gitu. Tapi kalau itu sudah yang common atau yang sudah ada di database itu sesuai timeline sih, Kang. Maksud saya gini, kalau misalkan kan umumnya kan kalau saya lihat ingredient itu kan bahan kimia semua ya, Mhm. kimia. Kan misalkan ada bahan juga herbal, dipadu misalkan dengan herbal, itu proses ininya nggak masalah ya, Nggak untuk masalah. nggak masalah ya. Nggak masalah. Selama itu istilahnya bahan yang sudah dinyatakan aman lah gitu sama Badan POM. Badan POM sudah mengevaluasi itu aman, jadi ada dalam database-nya. Jadi kalau kita notifikasi itu kita tinggal melaporkan saya loh bikin hand body itu merek formulanya mengandung bahan ini bahannya itu sudah ada di database-nya Badan POM Iya, gitu. Mereka misalkan tinggal aloe vera, tapi aloe vera iya, tertentu gitu kan, iya. terus lidah buaya dari Kalimantan ya, atau lidah buaya dari mana, tambuaya dari mana gitu. Iya. Boleh-boleh aja sih, Kang. Selama Boleh ya. itu selama punya dokumen keamanannya gitu. Jadi Tapi memang berarti saya itu udah punya listnya, daftarnya gitu ya. Kalau misalkan iya, untuk
perpaduan antara kimia dengan herbal Ya, misalnya. Kalau ya itu misalkan pengen nge-brandnya tuh dari sisi herbalnya gitu kan gitu. iya, itu di apa, di formulasinya, Kang, ilmu Formulasinya. formulasi kita, iya. Jadi Hmm. kalau R&D itu kan belajarnya bagaimana kita mendesain suatu formula ya, membuat suatu formula itu kan ada apa namanya, kalau di farmasi itu ada yang namanya ini nggak boleh bercampur, kemudian ini nanti nggak stabil, ini ketemu ini nanti bereaksi, ya itu sudah makanan orang farmasi kan kayak gitu ya, Kang. Iya, Memang iya. belajarnya kayak gitu. Jadi kita Hmm. menggabungkan antara bahan yang bersifat asam, bersifat basa, kemudian Oh. perlu chelating agent dan ya itu memang memang ilmu farmasi kita di situ Iya, memang iya. kita pakainya gitu. Ya obat anti aging tuh laku banget anti aging ya. Ya karena orang nggak mau tua, Kang. Menolak tua. Iya, iya. Baik, menarik sekali Teh Siti. Iya. Tadi sebetulnya ada Kang Miftah, sayang sekali dia mungkin kepental ya. Teh Astri, Kang Sadri ada pertanyaan atau yang lain barangkali? Tidak terasa ini sudah lebih dari jam 9 ternyata, cepat sekali. Iya. Baik, Akang Teteh, terutama Teh Siti, mungkin ada Teh Siti, barangkali ini terakhir nih sebelum kita close. Ada yang ingin disampaikan, apakah itu tawaran kerjasama atau ajakan apa gitu untuk Maklon ini? Barangkali mangga silakan kita beri kesempatan. Mangga. Buat Akang Teteh jika memang berminat untuk atau punya passion jualan, apa kesempatan sekarang ini ya momennya itu di mana zaman digital sekarang mungkin bukan buat generasi kita kali ya. Saya mikir tuh digital ini memang generasi anak-anak kita gitu. Jadi mungkin mau pengen anak-anaknya belajar bisnis, nah itu bisa mulai karena modal sekarang nggak perlu modal yang banyak untuk kita membuat anak-anak kita belajar berbisnis ya. Kalau menurut saya begitu sih. Iya, Nah, iya. apakah nanti mereka akan passion-nya itu mereka akan teruskan, maksudnya, "Oh ya ternyata aku kok cocok jualan ini, aku suka seperti ini." Nah, ya siapa tahu karena yang brand-brand besar sekarang yang ada di pasaran tuh kayak Something, Scarlett, kemudian satu lagi itu apa, itu adalah anak-anak muda baru lulus kuliah. Oh, iya, 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 Ya. luar biasa ya. Ya, jadi Eh, produk-produk itu tuh produk-produk, kemudian kayak Sosiola itu yang punya itu, anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Jadi memang zamannya anak-anak kita. Bukan semua ya, kan yang di Ya sini bukan rata-rata seumuran saya seumuran gitu. semua, maksudnya seumuran saya. Jadi zamannya anak-anak kita, mungkin kalau Akang Teteh pengen, "Oh coba deh belajar, mau belajar wira swasta," nah coba masuk ke dunia kosmetik. Gitu aja sih Kang, Baik. dari saya. Baik, Nanti terima kasih Teh Siti. sama. Banyak sekali informasi dan ilmu yang kita dapat nih di industri kosmetik. Juga terima kasih buat Akang Teteh yang sudah hadir di podcast Cinta MIPA ini. Saya atas nama host mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang. Saya akhiri, terima kasih Teh Siti, sukses terus Terima bisnisnya, kasih, salam usahanya. semuanya Kang Teteh, terima kasih, amin. Saya izin Assalamualaikum deh. warahmatullahi wabarakatuh.